Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2016. Dan saya percaya kebangkitan Kristus menjadikan saudara keluar sebagai pemenang. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Kalau kita melihat Keluaran pasal 2 sampai dengan 12. Pembebasan seutuhnya bagi bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir adalah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, penindasan di Mesir. Dan mereka dibawa kepada Tuhan supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Baru setelah itu mereka dibawa ke negeri yang penuh susu dan madu. Aplikasi atau penerapan tentang pembebasan seutuhnya bagi kita yang adalah umat pilihan Tuhan atau Israel secara rohani adalah Tuhan akan membebaskan kita dari perbudakan, dari penindasan karena dosa dan iblis. Dan setelah itu akan dibawa kepada Tuhan untuk mengenal Dia dan beribadah kepadanya. Padang gurun berbicara mengenai proses. Jadi setelah kita mengalami proses demi proses, kita akan dibawa ke negeri yang penuh susu dan madu, yang artinya pertama, hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Dan yang kedua, kita akan dibawa ke sorga. Ternyata proses pembebasan seutuhnya itu tidaklah mudah. Mesir berbicara mengenai sistem dunia, dan Firaun menggambarkan penguasa dunia yang sangat menentang pembebasan seutuhnya. Pembebasan seutuhnya adalah suatu peperangan rohani. Bagian Tuhan melepaskan tulah, dan bagian Musa adalah taat kepada perintah Tuhan. Yang artinya Tuhan yang berperang ganti kita, dan bagian kita adalah taat kepada perintahnya. Ada 4 tipu daya dari Firaun yang diberikan kepada bangsa Israel, supaya mereka tidak mengalami pembebasan seutuhnya. Tetapi setelah Musa menolak setiap tipu daya itu, akhirnya mereka mengalami pembebasan seutuhnya. Demikian pula dengan kita. Kita harus berani berkata tidak terhadap tipu daya iblis, supaya kita mengalami pembebasan seutuhnya. Ada 4 hal yang merupakan tipu daya iblis yang dilakukan kepada orang Israel, juga kepada kita. Yang pertama, kamu boleh menjadi orang percaya, tapi gaya hidupmu harus sama dengan orang dunia. Yang kedua, kamu boleh menjadi orang percaya, tapi jangan terlalu serius. Dan yang ketiga, kamu boleh menjadi orang percaya, tapi hanya suami-suami saja, jangan seluruh keluarga. Dan yang keempat, kamu boleh menjadi orang percaya, tapi jangan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Ketika Musa menolak ke-4 tipu daya iblis ini, maka bangsa Israel mengalami pembebasan seutuhnya. Seperti orang Israel yang dibawa ke padang gurun, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya. Setelah itu mereka dibawa ke negeri yang penuh susu dan madu. Hal yang sama akan dialami oleh kita, yang akan dibawa untuk lebih mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya melalui proses demi proses. Dan akhirnya kita akan menerima hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Dan kita akan masuk surga. Hari-hari ini saudara harus waspada dan berani berkata tidak terhadap tipu daya iblis, supaya saudara mengalami pembebasan seutuhnya. Saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara keluar sebagai pemenang. Angkat tangan saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu Tuhan.
kami sedang memasuki satu peperangan rohani yang dahsyat untuk pembebasan seutuhnya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.